Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya, Yeti Nur Izzati. Kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku produsen. Yang akan kita pelajari adalah konsep dasar teori perilaku produsen, fungsi produksi, kurva total product, marginal product, average product, kurva iso-cost, dan iso-kuan. Yuk kita mulai dari konsep dasar teori perilaku produsen. Konsep dasar teori perilaku produsen. Seorang produsen akan berusaha memproduksi tingkat output maksimum dengan menggunakan input tertentu dan menghindarkan pemborosan sekecil mungkin. Dalam hal ini, produsen berusaha mencapai target outputnya yang maksimum melalui sumber daya yang mereka punya, yaitu dengan input tertentu, dan menghindari biaya yang boros. Apa faktor timbulnya bagian produksi dalam perusahaan? Yang pertama, produksi massa yang ekonomis. Suatu perusahaan yang bisa memproduksi barang atau jasanya dalam skala yang besar, maka akan memerlukan biaya yang lebih kecil atau ekonomis. Yang kedua, meningkatkan sumber daya untuk produksi skala besar. Suatu perusahaan yang memiliki bagian produksi, maka akan memiliki sumber daya yang ahli di bagian produksi, sehingga bisa menghasilkan produksi dalam skala yang besar. Yang ketiga, persyaratan manajemen. Suatu perusahaan yang besar tentunya memiliki beberapa departemen, seperti misalnya departemen sumber daya manusia, departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan lain-lain, sehingga perusahaan tersebut lebih tertata dan lebih termanajemen dengan baik. Fungsi produksi. Q sama dengan fungsi dari K, L, M, dan lain-lain. Artinya di sini output adalah fungsi dari kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, manajemen, dan lain-lain. Disederhanakan menjadi Q sama dengan fungsi dari KL. Jadi output berupa barang dan jasa, yaitu Q, adalah fungsi dari modal dan tenaga kerja. Kenapa ini disederhanakan menjadi K dan L? Karena input berupa modal dan tenaga kerja adalah input produksi yang paling besar, dan ini bisa kita jadikan sebagai input yang mewakili dari yang lainnya. Total produksi disingkat dengan TP, yaitu total product, sama dengan Q, yaitu quantity, jumlah dari output berupa barang atau jasa. Produktivitas marginal atau marginal product, MP, adalah perubahan output akibat perubahan input satu satuan. Maka secara matematis MPL sama dengan delta Q dibagi dengan delta L. Marginal product of labor adalah perubahan kuantitas dibagi dengan perubahan tenaga kerja. MPK sama dengan delta Q dibagi delta K. Marginal product of capital adalah perubahan Q dibagi dengan perubahan K, di mana delta Q adalah Q2 dikurangi Q1, delta L adalah L2 dikurangi L1, dan delta K sama dengan K2 dikurangi K1. Produktivitas rata-rata atau average product, AP, adalah total output per satu satuan input. Secara matematis, APL sama dengan Q dibagi L. Average product of labor adalah quantity dibagi dengan labor, yaitu jumlah output berupa barang atau jasa dibagi dengan tenaga kerja. Itu adalah produktivitas rata-rata dari tenaga kerja. APK sama dengan Q dibagi K. Average product of capital sama dengan quantity dibagi dengan kapital. Produksi rata-rata dari modal adalah output berupa barang atau jasa dibagi dengan modal yang digunakan.
Sebagai contoh, diketahui L sama dengan 1, maka TP sama dengan 6. Jadi di sini pada saat penggunaan satu orang tenaga kerja, maka output yang dihasilkan adalah 6 unit. Kemudian pada saat L sama dengan 3, maka TP-nya 15. Pada saat L sama dengan 4, maka TP-nya sama dengan 20. Pada saat L sama dengan 6, maka TP-nya sama dengan 18. Berikutnya kita akan mengisi berapakah nilai masing-masing dari MP atau marginal product. MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L. Jadi pada saat L sama dengan 1, maka MP sama dengan delta TP dibagi delta L, jadi 6 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0 sama dengan 6. Pada saat L sama dengan 3, maka MP-nya sama dengan delta TP dibagi delta L sama dengan 15 dikurangi 6 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 4,5. Pada saat L sama dengan 4, maka MP sama dengan 20 dikurangi 15 dibagi 4 dikurangi 3 sama dengan 5. Pada saat L sama dengan 6, maka MP sama dengan 18 dikurangi 20 dibagi 6 dikurangi 4 sama dengan min 1. Selanjutnya kita mau mengisi average product atau AP. AP sama dengan TP dibagi L. Pada saat L sama dengan 1, maka AP sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6. Pada saat L sama dengan 3, maka AP sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Pada saat L sama dengan 4, maka AP sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Pada saat L sama dengan 6, maka AP sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Bagaimanakah cara menggambar kurva total product atau TP? Caranya adalah pada sumbu X kita letakkan salah satu input yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya dalam hal ini adalah labor atau tenaga kerja. Kemudian pada sumbu Y adalah quantity atau jumlah dari output produksinya. Pada saat L1, output yang dihasilkan adalah sebanyak Q1. Pada saat kita menambahkan input menjadi L2, maka output yang dihasilkan menjadi Q2. Di sini bertambah dari Q1 menjadi Q2. Kemudian pada saat kita menambahkan inputnya menjadi L3, maka di sini outputnya menghasilkan sebesar Q3. Nah, di sini dari Q2 ke Q3 juga mengalami peningkatan, hanya peningkatannya tidak sebesar dibandingkan dari Q1 ke Q2. Kemudian pada saat Q3 ini adalah total produksi sudah mencapai puncaknya, sehingga kalau kita menambahkan input menjadi L4, justru malah menurunkan output, yaitu menjadi sebanyak Q4. Nah, di sini daerah yang rasional untuk berproduksi adalah daerah pada saat input sebesar L2 sampai L3. Jadi di sini kurva total product adalah naik terus-menerus sampai puncaknya, kemudian akan turun setelah mengalami puncaknya. Kurva marginal product dan average product. Cara menggambarnya kita buat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X mewakili input, salah satu input yang digunakan dalam proses produksi, dalam hal ini adalah labor, tenaga kerja, disingkatnya L. Kemudian pada sumbu Y mewakili dari jumlah atau quantity, disingkatnya Q. Kemudian kita buat kurva MPL, yaitu kurva yang berwarna oranye merupakan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak. Pada saat titik puncak MPL, itulah penggunaan L1. Kemudian pada saat MPL mengalami penurunan dan menyentuh atau berpotongan dengan sumbu X, itulah L3.
Kemudian kita buat kurva APL yang merupakan fungsi kuadrat juga yang memiliki titik puncak, di mana kurva APL berada di bawah MPL dan berpotongan pada saat MPL mengalami penurunan. Titik potong antara MPL dengan APL itulah L2. Daerah yang rasional berproduksi adalah daerah di antara L2 sampai L3, yaitu daerah yang diarsir berwarna biru. Grafik fungsi produksi memenuhi hukum penurunan produktivitas marginal, yaitu bila input terus bertambah sedangkan input lain tetap, maka output akan bertambah pada tingkat yang semakin menurun sampai suatu titik di mana tidak ada lagi penambahan output, bahkan terjadi pengurangan output. Perhatikan kembali grafik fungsi total produksi, di mana mulai dari penggunaan L1 naik ke L2, naik ke L3, dan menurun L4. Kalau kita perhatikan daerah rasional berproduksi sebenarnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, total produk meningkat dan sampai puncak. Perhatikan daerah antara L2 sampai L3 di fungsi produksi. Kemudian yang kedua, marginal produk positif dan menurun. Perhatikan kurva MP berada di kuadran 1, yaitu pada saat X-nya positif dan Y-nya positif, kemudian mengalami penurunan setelah puncaknya. Yang ketiga, average product atau AP menurun, di mana AP lebih besar daripada MP. Perhatikan kurva dari AP, di mana setelah titik potong, AP-nya mengalami penurunan. Titik potong di sini adalah titik potong antara MPL dan APL. Kemudian, kurva APL berada di atas dari kurva MPL-nya. Apabila 3 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dikatakan daerahnya irasional berproduksi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan antara kurva TP, MP, dan AP, kurva isokuan, kurva isokos, dan least cost combination pada bagian kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.